Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi dewasa ini berdampak pada berbagai aspek. Salah satunya adalah dunia sastra. Dengan semakin mudahnya penyebaran informasi, maka penyebaran karya sastra pun semakin mudah. Selain itu, sekarang ini sastra dapat diungkapkan dalam media visual yang lebih hidup sebagai sebuah film. Ada banyak genre dan jenis film. Salah satu jenis film yang terkenal adalah anime. Dan pada kali ini, saya Resa Diah Gayatri dengan NIM 228103008 dari kelas 2 Tadris Bahasa Inggris A akan membahas salah satu karya tulis ilmiah dengan judul The Influence of Anime on the Existence of Indonesian Language and Literature yang ditulis oleh Anindra Chandrika Santiana, Moses Glorino Rumambu Padin, Vitor Ilham Mukadi, dan Azza Naufal Badiuz Zakwan dari Departemen Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Airlangga. Anime adalah bahasa Jepang dari film atau animasi yang memiliki ciri begitu berwarna, memiliki berbagai karakter, lokasi, dan cerita. Biasanya anime menceritakan tentang budaya Jepang dan berdialog bahasa Jepang. Adapun teori milik Toyoshima tahun 2013 tentang virtual circle atau siklus yang baik mengenai hubungan antara pembelajaran bahasa Jepang dan budaya populer yakni manga, anime, film, dan lain sebagainya. Ketika siswa tertarik dengan manga, minat tersebut akan menjadi motivasi untuk mempelajari dalam mengeksplorasi sastra Jepang. Setelah siswa mulai belajar bahasa Jepang, dia mungkin tertarik dengan J-pop yang dapat memotivasi siswa untuk belajar bahasa dengan antusiasme yang lebih besar. Nantinya, seiring dengan meningkatnya kemampuan bahasa siswa, siswa tersebut pada gilirannya akan tertarik dengan drama dan film Jepang. Dari teori tersebut, ada hubungan antara anime dan motivasi belajar siswa dalam mempelajari bahasa, sastra, dan budaya Jepang. Namun yang ingin penulis teliti adalah mengenai bagaimana anime mampu memotivasi mahasiswa untuk mempelajari bahasa dan sastra Jepang dan dampaknya terhadap eksistensi bahasa dan sastra Indonesia. Adakah efek positif dari anime atau justru ada efek negatif dari anime terhadap keberadaan bahasa dan sastra Indonesia? Lalu, bagaimana pencegahannya? Di sini penulis menggunakan metode kualitatif interaktif dengan teknik pengumpulan data lewat kuesioner dan wawancara. Fokus penelitiannya merupakan mahasiswa bahasa dan sastra Inggris semester 3 angkatan 2021-2022 Universitas Airlangga sebanyak 30 responden. Penulis beranggapan jika mahasiswa terutama yang menguasai banyak bahasa akan mempengaruhi minat mahasiswa terhadap bahasa dan sastra Indonesia sebagai bahasa utama. Dapat kita lihat hasil survei pertama yakni melalui pengumpulan kuesioner lewat Google Forms, sebanyak 40% responden atau 12 mahasiswa menyatakan ingin belajar bahasa dan budaya dari anime. 46,7% atau 14 mahasiswa menjawab mungkin, 10% atau 3 mahasiswa menjawab memilih belum memutuskan, dan 3,3% menjawab tidak mau mempelajari bahasa dan budaya dari anime. Kemudian ada 53,3% responden atau 16 siswa menjawab tertarik untuk mendalami bahasa dan sastra Jepang. 5 mahasiswa menjawab tidak terlalu, 7 mahasiswa menjawab tidak tertarik namun tetap menikmati anime, dan 2 mahasiswa tidak tertarik sama sekali. Selanjutnya, 60% responden atau 18 siswa menjawab anime mempengaruhi minat mahasiswa terhadap bahasa dan sastra Indonesia. 8 mahasiswa menjawab tidak terlalu mempengaruhi, dan 4 siswa menjawab anime sama sekali tidak mempengaruhi minat mereka terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian, pengumpulan data selanjutnya, penulis mewawancarai 6 mahasiswa. 5 dari 6 mahasiswa mempercayai jika anime mempengaruhi minat mereka dalam mempelajari bahasa dan sastra Indonesia. Lalu semua mahasiswa setuju bahwa bahasa dan sastra Indonesia mampu bersaing dengan bahasa dan sastra negara-negara lain. Selanjutnya, dari pertanyaan bagaimana tanggapan terhadap penggemar fanatik Jepang yang pada akhirnya lupa bahasa dan sastra Indonesia? 3 mahasiswa menjawab untuk fokus pada pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan mengabaikan orang tersebut. 1 mahasiswa memilih untuk membimbing penggemar fanatik tersebut untuk kembali mendalami bahasa dan sastra Indonesia.
dan yang lain tidak setuju dengan perilaku penggemar fanatik tersebut. Kemudian, 3 dari 6 mahasiswa menjawab bahasa dan sastra Indonesia akan hilang dan terlupakan jika orang-orang lebih memilih bahasa dan sastra negara lain. 1 mahasiswa menjawab jati diri bangsa akan menghilang, 1 lagi sama namun dibarengi dengan kemampuan bahasa Indonesia akan menurun. Dan selebihnya menjawab kemampuan berbahasa Indonesia berkurang dan bahasa serta sastra Indonesia justru dipelajari oleh bangsa lain. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada minat tersendiri bagi mahasiswa untuk mendalami bahasa dan budaya Jepang setelah menonton anime. Kemudian selalu ada dampak negatif dari sesuatu yang berlebihan. Salah satunya, obsesi untuk menjadi orang Jepang karena fanatisme terhadap bahasa dan budaya Jepang dibawa dalam anime, sehingga memungkinkan hilangnya minat mempelajari bahasa, sastra, dan budaya Indonesia dan menghilangkan jati diri bangsa dalam diri seseorang. Selain itu, bahasa dan sastra Indonesia yang semakin hari semakin meningkat syarat dengan unsur bahasa dan budaya negara lain. Serta bisa juga di masa depan kemampuan masyarakat Indonesia dalam berbahasa Indonesia menurun. Namun dari penelitian juga menunjukkan jika mahasiswa masih sangat menyadari pentingnya melestarikan bahasa dan sastra Indonesia sekalipun mereka menonton anime. Lalu, bagaimana sih caranya untuk mengatasi dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh anime? Sebagai tindakan preventif, bimbingan orang tua adalah salah satu aspek penting menghindari dampak negatif anime bagi anak-anak. Memperhatikan tontonan anak yang sesuai dengan umurnya. Selain itu, arahkan kesukaan anak-anak menjadi suatu hobi yang merangsang perkembangan. Misal, akibat menonton anime, anak-anak menjadi suka untuk berimajinasi dalam bentuk gambar. Sedangkan jika dampaknya sudah terjadi, maka kurangi tontonan anime dan alihkan dengan hobi lain. Tingkatkan sosialisasi dengan orang lain, jangan hanya berdiam diri di rumah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bagi yang telah menonton video saya hingga selesai. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.